Ladies and gentlemen, welcome to GBI Grand Permata Niaga, Mall WTC Matahari, and Narita Cipondo. Prepare yourself in Sunday service in 5, 4, 3, 2, 1. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Jemaat GBI Grand Permata Niaga, GBI WTC Serpong, dan GBI Narita, dan seluruh umat Tuhan, dan bahkan siapapun yang melihat tayangan ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Saat ini kita mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dalam ibadah ini saya percaya waktu kita memberikan hidup kita, memberikan hati kita kepada Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah saudara dalam ibadah ini. Mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Kini kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami, membawa pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau Allah yang mengerti dan mengetahui akan isi hati kami. Saat ini Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami, dalam setiap rumah demi rumah yang ada. Dimanapun umat-Mu menyaksikan tayangan ini, Roh Kudus, Engkau bekerja sebebas-bebasnya. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang menderita. Bahkan Tuhan lepaskan dari setiap belenggu yang mengikat mereka. Kami tahu dan percaya ada kuasa dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kuduskan setiap kami. Engkau yang mengampuni segala dosa, pelanggaran dan pemberontakan kami kepadamu. Darah-Mu Yesus yang kudus, darah-Mu Yesus yang suci dan mulia, sanggup menguduskan kami, sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur. Mari sama-sama kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, sebab perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari angkat pujian ini dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Saat ku berada
badai, di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari angkat tangan sama-sama, saudara. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Mari lebih lagi dengan senap hatimu. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai.
Tuhan berdaulat atas hidup kami, atas Indonesia, bahkan atas bangsa-bangsa. Kerajaan-Mu kekal Tuhan. Engkau luar biasa Yesus. Hanya kepadamu kami berbakti, sujud menyembah-Mu Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian kami, segala hormat kami, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang percaya berikan tepuk tangan yang sorak-sorai. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah, amin, Tuhan. Mari tinggikan nama Yesus. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Dan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu dan percaya Engkau sedang melawat gereja-Mu hari-hari ini. Dan Kau memberikan sukacita, sukacita surga yang menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami terus memuji, untuk kami mau terus menyembah. Karena dalam sukacita ada pengharapan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semat Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berdoa biar sukacita surgawi turun atas hidup kita, atas setiap Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari rasakan lawatan Allah Roh Kudus yang menjamah dan menyembuhkan hidup kita, bahkan memulihkan keadaan kita, bangsa dan negeri kita yang tercinta. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biar sukacitamu memenuhi hidup kami saat ini Tuhan. Oh yeah. Kau dahsyat Tuhan. Maya katakan terima
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Wow, sukacitamu Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mau semua mengatakan bersama-sama yang di rumah. Haleluya, mari puji Dia saudara. Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku. Biar iman kami bangkit pagi hari ini, siang hari ini, bahkan malam hari. Haleluya, ku mau bersorak bagimu Tuhan. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Boleh sekali lagi katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, oh, sukacita surga nyata penuh. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya. Saya bersukacita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Engkau Raja segala Raja, Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Haleluya. Ayo jauh, mari bangkit. Karena Tuhan yang telah berperang, berikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kebenaran.
yang benar, kalahkan tipu daya dengan kuasa nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas, nama Yesus, mau bertepuk tangan, come on. Nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sekali lagi menaikkan jeritan hati kita, doa kita kepada Tuhan agar Tuhan segera menghapuskan, menghilangkan derita kita semua selama ini. Mari kita naikkan kembali lagu yang berkali-kali kita naikkan, yaitu lagu Karona. Terima kasih Tuhan, pemeliharaanmu atas hidup kami sampai dengan detik ini Tuhan. Kau tetap Allah yang setia, Kau Allah yang baik bagi kami Yesus. Ini kami memuji, ini kami menyembah-Mu Bapa. Yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami, ya Yesus, kami mohon kasihan-Mu, selamatkanlah kami umat-Mu. Redakanlah gelombang murka-Mu agar kami dapat beribadah lagi, menaikkan pujian dan penyembahan, serta mendapat firman Tuhan. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami, ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah kami umat-Mu.
yang melanda. Begitu banyak yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah negeri kami, selamatkanlah Indonesia. Ini seruan kami, ini yang menjadi doa kami. Biar kami pertaruhkan iman dan pengharapan kami hanya kepadamu Yesus. Kami tahu dan percaya Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Pasti kemuliaan-Mu akan muncul seperti fajar. Kami melihat terang Tuhan bersinar atas negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah hati kami, urapilah telinga kami untuk mendengar, agar kami siap ditaburkan dengan benih firman Tuhan yang hidup, agar firman itu boleh tumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama. Kami sambut firman-Mu itu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, shalom. Kita mulai kembali pembahasan firman kita dengan kondisi yang ada pada saat ini secara umum, yaitu kondisi di mana banyak sekali orang sedang ketakutan. Kalau kita belajar atau kalau kita meninjau dari segi bahasa, kata ketakutan tidak identik dengan takut. Tidak 100% sama dengan takut. Ketakutan artinya amat sangat takut. Takut yang bahkan bisa berlebihan. Nah, ini kita bisa belajar dari suatu candaan di sini ya. Katanya nih, kata orang, saya cuma ngutip aja. Satu kali adalah salah satu malaikat membawa maut, yaitu datang dan dengan bangga bercerita pada teman-temannya. Katanya demikian, ya. Namanya kolera, bukan corona, kolera ya. Lalu dia bercerita, saya sudah menjamah 50.000 orang, maka matilah 80.000 orang. Temannya tanya, kok bisa yang jamah 50.000 yang mati 80.000? Yang 30.000 bukan karena jamah penyakit, tapi mati ketakutan. Jadi janganlah sampai kita mati bukan karena apa-apa, hanya karena ketakutan dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan buat diri kita. Nah, itu hanya candaan. Memang saat ini dunia termasuk Indonesia terlanda wabah yang sangat mengerikan. Tetapi janganlah sekali lagi terlalu takut alias ketakutan hingga panik lalu membabi buta. Banyak sekali yang dilakukan yang mungkin tidak menguntungkan, malah merugikan, atau bahkan mengucapkan kata-kata, memberitahu orang lain dengan kata-kata yang kurang begitu tepat karena kita tidak punya kesempatan untuk bisa berpikir, membahas dengan lebih tenang lagi ya. Lalu kita mengatakan demikian asal saja. Semua orang harus physical distancing katanya. Bahkan bukan cuma orang, Tuhan juga dijauhi. Ada physical distancing, ada penjauhan rohani pada Tuhan segala. Tidak mau lagi berdoa lewat sosmed, terus-terusan lihat sosmed, terus-terusan bangun tidur langsung handphone ya. Kemudian mau tidur handphonenya masih ketinggalan juga, tidak jadi tidur. Siang malam handphone terus. Jangan itu hanya ngikuti berita. Berita itu belum tentu semua benar di sosmed ini. Ada juga yang orang kurang begitu tahu, tapi dengan asumsinya belaka lalu menuliskan. Kalau kita hanya ikut begitu saja, kadang-kadang kita juga ikut melenceng sedikit daripada kebenaran. Hati-hatilah. Ini adalah salah satu strategi perang sebetulnya. Si jahat punya juga pakai strategi perang untuk mengalahkan kita sebagai anak-anak Tuhan ya, untuk mengalahkan musuh-musuhnya agar mudah dikalahkan, mudah dihancurkan. Saya lagi ini salah satu strategi perang. Misalnya Goliat
membuat Saul kecut dan tawar hati. Akibatnya kalau Daud gak datang, pasti hancurlah Israel. Karena perangnya pasti kalah. Belum perang sudah kalah kok. Kata orang ada kan, kalah sebelum bertanding, nyerah sebelum berperang. Ya. Berikutnya kita lihat dari dunia sejarah. Alexander the Great itu mengalahkan pasukan Persia yang begitu banyak jumlahnya, berlipat-lipat dari dia. Kenapa? Karena mereka tawar hati melihat panji-panji rajanya mundur dan diteriakkan bahwa rajanya sudah meninggal atau sudah mati. Amerika pada waktu Perang Dunia Kedua itu sebenarnya terdesak oleh Jepang. Tapi mulai dari peristiwa Midway di mana mereka bisa mengalahkan Jepang, maka mulai bangkit semangatnya dan Jepang mulai luntur mungkin semangatnya sehingga akhirnya makin kalah dan Amerika bisa dan dunia sekutu bisa menangkan Perang Dunia Kedua. Itu salah satu contoh untuk strategi perang. Nah kalau gitu, kalau kita tahu ini strategi perang si iblis untuk mengalahkan kita umat Tuhan, maka apa solusinya dong? Nah dalam kondisi seperti ini, jangan yang buat kita sudah jatuh atau mau jatuh menjadi atau sudah jatuh, malah lebih terpuruk lagi dalam kondisi di atas. Maka kita perlu ingat, yang pertama, kita harus ingat apa? Ingat janji-janji Tuhan. Yang kita ketahui, kita baca lewat firman Tuhan. Misalnya di Mazmur 23 ayat 4, boleh kita baca. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi walaupun kita sekarang mungkin sedang terancam bahaya, tapi kalau kita percaya Tuhan, maka gada Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang menghibur kita ya. Itu menghibur kita. Juga di Mazmur 91, orang dalam lindungan Allah, tapi kita tidak usah baca karena terlalu banyak ya. Oke, tapi catat saja Mazmur 91. Yang kedua apa yang kita ingat? Kita ingat janji Tuhan lewat lagu-lagu pujian. Allah kuasa melakukan ketika aku berbeban berat, jika aku berada dalam kesesakan. Nah ini kita tahu lagu-lagu pujian itu mengandung juga janji-janji Tuhan atau kita mengagungkan janji Tuhan. Yang ketiga kita ingat kuasa Tuhan dari kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Bukan cuma orang sakit bisa sembuh, bahkan orang mati bisa bangkit. Dan bukan cuma satu, tapi cukup banyak orang mati yang bangkit oleh kuasa Tuhan. Ada anak-anak yang masih bayi belum lahir, yang anggota tubuhnya tidak bisa tumbuh, tapi dengan kuasa Tuhan tumbuhnya normal semua, dengan cepat sekali akan jadi normal. Kuasa Tuhan tidak terbatas, bukan kita yang bisa melakukan, tapi kita mempunyai Tuhan yang tidak ada barang mustahil baginya. Apa yang harus kita ingat? Yang keempat kita ingat janji dan kuasa Tuhan yang kita dengar lewat khotbah-khotbah yang pernah kita dengarkan entah di gereja, entah di persekutuan, entah dimanapun. Dan itu semua menguatkan iman kita, mengingat janji Tuhan, mengingat kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Bukankah nyanyian mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah ya? Dan yang kelima kita ingat janji Tuhan lewat kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sering mengatakan oleh imanmu maka penyakitmu disembuhkan. Bangkitlah dan berjalanlah. Nah, seringkali Tuhan mengatakan demikian. Maka apa kesimpulannya kalau gitu? Saya tidak panjang-panjangan lagi. Kalau kita mengingat itu semua, kesimpulannya cuma satu, yaitu bangkitlah iman kita, bangkitlah semangat hidup kita, karena kita masih punya Tuhan. Bangkitlah dari keterpurukan kita, bangkit dari ketakutan kita, bangkit dari kepanikan kita, bangkit dari keputusasaan kita. Ketakutan, kepanikan, keputusasaan tidak pernah sekalipun sedikit pun mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi kalau kita beriman pada Tuhan, itu pasti akan memberikan kebaikan buat kita. Yang kedua, berjalanlah seperti kata Tuhan. Itu kata-kata Tuhan Yesus ya. Artinya apa? Dengan iman yang teguh kita berjalan melempuh kehidupan ini. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri dari jalan yang Tuhan tetapkan buat kita. Mari kita baca. Kalau kita mau beruntung, firman Tuhan menjanjikan ini. Kita baca di kitab Yosua 1 ayat 7. Mari kita baca. Yosua 1 ayat 2. Hanya, jadi nggak ada jalan lain, cuma ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan ketakutan, jangan panik, jangan putus asa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ikuti perintah hukum Tuhan, ikuti perintah firman Tuhan. Janganlah engkau menyimpang ke kanan kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Mau beruntung di mana engkau berada? Engkau boleh berada di Indonesia, boleh berada di Banten, boleh berada di Tangerang, boleh berada di mana saja. Supaya beruntung, maka jangan menyimpang kanan kiri ya. Kita harus tahu. Jadi kita perlu ingat semua kuasa Tuhan lebih daripada
bahaya apapun di dunia ini. Dan Tuhan mampu melepaskan. Kalau Dia berkenan pada kita, maka hidup kita harus berkenan pada Dia. Usahakan dengan sungguh-sungguh agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Maka saya mau katakan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkuasa atas segalanya. Kiranya ini semua boleh menjadi pemikiran kita dan menjadi berkat buat kehidupan kita. Haleluya, amin. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagi. Sekali lagi, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Biarlah kami semua boleh mendapat berkat daripada-Mu ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau pulang dan kami siap terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus yang nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat ini, percaya sama mengatakan amin. Tuhan berkati. Redakanlah gelombang murka-Mu, agar kami dapat beribadah lagi, menaikkan pujian dan penyembahan, serta mendapat firman Tuhan. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami, ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Selamatkanlah kami umat-Mu. Selamatkan kami Tuhan, orang-orang yang Kau kasihi. Kuasa-Mu sangat memulihkan. Kuasa-Mu Yesus yang kami rindukan. Terjadilah
betapa dahsyatnya bencana yang melanda. Begitu banyak yang menjadi korban dan begitu